Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Berperan sebagai hakim. Sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Kairunisha, absen nomor 4. Nama saya Ardia Septiani, absen 6. Nama saya Istiwa Standing Room, absen 10. Nama saya Farhan Barisitorus, absen 12. Nama saya Muhammad Naufal, Sawi Fadilah, absen 21. Nama saya Rizky Sadam, nomor absen 29. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Peran hakim. Peran hakim sebagai pelaksana. Kekuasaan kehakiman di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang dimana merupakan penyempurna dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari sistem intervensi baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim. Peran hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapatkan pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat serta wibawa hukum dan hakim akan pudar. Menurut Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, Hakim Mahkamah Agung, biasa disebut dengan Hakim Agung. Yang kedua, hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Militer, Tata Usaha Negara, dan Hakim Peradilan Khusus. Dan yang terakhir ada Mahkamah Konstitusi yang biasa disebut dengan Hakim Konstitusi. Dan juga ada tugas pokoknya, yaitu menyelenggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa, sampai dengan mengadili perkara yang masuk di pengadilan. Adapun juga fungsi pokoknya. Hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berikutnya ada contoh kasus persidangan bagian peran kehakiman. Contoh 1 yaitu pada 6 Januari tahun 2016, Indonesia digegerkan dengan kasus sianida yang dimana saudara Jessica Kumala Wongso menjadi tersangka atas pembunuhan Mirna Salihin. Dalam sidang tersebut, ada bagian kesaksian manajer Cafe Oliver. Di sini, hakim bertanya kepada saksi
yang mencicipi bagaimana rasa kopi Mirna, tindakan apa yang dilakukan saksi saat korban bereaksi, apa yang saksi lakukan ketika mengetahui kopi tersebut beracun, dan diletakkan di mana kopi tersebut setelah diminum oleh korban. Pada saat hakim anggota bertanya kepada saksi, maka hakim ketua akan memutuskan perihal tersebut. Hal ini ditanyakan oleh hakim untuk dipertimbangkan dan menambah bukti atas kasus Mirna. Hal ini terbukti sebagaimana tugas seorang hakim memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana. Contoh kedua, Hakim PN Jaksa dituntut 8 tahun penjara. Hakim PN Jakarta Selatan Iswahyu Widodo dan Irwan dituntut 8 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta subsidi 4 bulan kekurangan. Kedua hakim itu diyakini jaksa bersalah menerima uang sebesar 150 juta rupiah dan 47.000 dolar Singapura. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.